Jadi saya berkata terima kasih Anda yang masih duduk di sini. Thank you for being alive. Thank you for not giving up. Thank you for giving life another chance. Thank you for giving God another chance. Terima kasih Anda sudah memberikan hidup sebuah kesempatan. Anda sudah memberikan Tuhan kesempatan untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang setia. I think somebody needs to hear that. I really think somebody needs to hear that. Coba ngomong sama kiri kananmu, entah Anda kenal atau enggak. Ngomong sama mereka. Hey, thank you for being alive. Masih percaya Tuhan Yesus Juru Selamat? Puji Tuhan. Kalau ada yang gak percaya Yesus Juru Selamat, maju ke depan kita baptis ulang bersama-sama ya. Tapi puji Tuhannya, jemaat GSJS semuanya tetap percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Puji Tuhan, siap belajar firman Tuhan bersama-sama. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Ya sesuai dengan yang saya sudah tulis di sosial media. Hari ini judul khotbahnya yaitu Merdeka atau Bebas dari Depresi. Ya, saya percaya bukan hanya orang-orang yang depresi yang akan diberkati. Saya percaya jika firman Tuhan diberitakan, setiap kita Tuhan mempunyai special message, Tuhan mempunyai pesan yang khusus bagi sebagian besar dari kita. Amin. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia apa? Ia ingin mati. Katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang barusan kita baca dikatakan orang ini ingin mati. Bahkan dia juga berkata kepada Tuhan, Tuhan cukup semua yang aku alami. Cukup semua yang terjadi. Ambillah nyawaku. Lebih baik aku pulang ke rumah Bapa. Lebih baik aku mati saja. Aku sudah cukup dari semua yang apapun yang terjadi dalam hidupku. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya tahu sebagian besar dari orang yang datang ke gereja. Kita pernah mengalami fase di mana kita cukup dengan semua yang terjadi dan kita ingin mati. Mungkin Anda pernah mengalami itu, mungkin Anda di dalam hari-hari di mana Anda sedang berkata itu. Lebih baik aku mati saja. Saya sudah cukup dengan semua yang terjadi. Aku capek dalam hidup ini. Aku lelah dalam hidup ini. Aku ingin rest in peace. Aku ingin istirahat di dalam kuburan untuk selama-lamanya. Bapak barusan ayat yang kita baca. Dikatakan ia ingin mati. Lalu dia berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Kalimat ini bukan muncul dari seseorang yang tidak kenal Tuhan. Orang ini sangat kenal Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalimat ini bukan keluar dari seorang pecundang. Bukan keluar dari seorang yang tidak punya apa-apa. Dia bukan seorang janda. Dia gak punya hutang yang banyak. Kalau seorang janda gak punya apa-apa. Hidupnya habis. Runtuh. Rata dengan tanah. Lalu dia berkata, lebih baik aku mati. Mungkin itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang wajar. Habis kehilangan uang, habis kehilangan suami, habis ditipu orang, saya lebih baik mati. Itu normal. Tapi kalimat ini keluar dari seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Di pasal sebelumnya, nabi ini habis mengalahkan 450 nabi Baal. Orang ini bernama Nabi Elia. Bisa bayangkan gak? Orang sekelas Nabi Elia. Nabi sekelas, saya yakin Bapak Ibu kecil sekolah minggu pasti pernah mendengar tentang Nabi Elia. Pernah sekilas lah setidaknya. Kita pernah mendengar bagaimana Elia. Dia menurunkan api dari langit. Bagaimana Elia menurunkan hujan setelah 3,5 tahun tidak turun hujan. Kita mendengar bagaimana dia mengalahkan nabi-nabi Baal, dibantai sama Elia. Tapi sedikit kita dengar tentang Elia, sisi Elia. Yang dia mengalami depresi. Yang dia mengalami fase depresif, fase suicidal. Ya, aneh.
Tapi it's real. Dia habis mengalahkan 450 Nabi Baal. Bahkan dia barusan membawa satu bangsa untuk kembali ke Tuhan. Ya, satu bangsa yang dulunya menyembah kepada Baal. Satu bangsa diarahkan kembali. Dia habis mendapatkan kemenangan yang besar. Lalu di pasal selanjutnya dia berkata, just let me die. Biarkan aku meninggal aja. Dia jatuh di dalam fase depresi. Dia ingin mati. Pak Bu, sebelum saya lanjut, izinkan saya berkata bahwa mental breakdown is something very real. Mental breakdown, penyakit mental itu sesuatu yang sangat-sangat nyata dan sesuatu yang sangat-sangat serius. Kenapa kok saya hari ini berbicara tentang bebas dari depresi? Beberapa minggu yang lalu ada orang yang telepon. Pak, anak saya bunuh diri. Oh, kok bisa? Sebelumnya ada tanda-tanda apa? Nggak ada, Pak. Anak saya itu baik-baik saja. Sekolah, tetap sekolah, berprestasi. Dia di rumah baik-baik saja. Ya memang agak sedikit diam anaknya. Tapi the next thing I know, dia bunuh diri. This is something very real. Mental breakdown itu sesuatu yang sangat serius. Bahkan juga seserius di saat Anda tahu Anda kanker. Seserius penyakit yang lain. Penyakit yang tidak bisa sembuh, sama-sama seriusnya. Kenapa? Karena seringkali mental breakdown gak tahu, tiba-tiba sudah meninggal. Tiba-tiba sudah bunuh diri. It can happen to anybody. Ya. Bisa jadi itu terjadi sama suamimu. Bisa itu terjadi pada istrimu. Pada anak-anakmu. Pada orang tuamu. Mereka, Pak kayaknya dia bagus-bagus aja. Oh fine-fine aja. Ya. Dia rajin ke gereja, happy-happy aja. Tapi kenapa kok dia mengalami depresi? Bahkan di attempted suicide. Mereka sempat mau bunuh diri. Ya, this is something very, very real. Ya, something sesuatu yang sangat-sangat nyata. Dan saya ingin berbicara kepada orang-orang yang Anda tahu Anda sedang mengalami fase ini. Fase depresi. Fase suicidal. Jika saya berkata ya, Tuhan tidak menghakimi Anda. Tuhan sangat sayang kepada Anda. Saya tahu, ya kita semuanya tahu. Bunuh diri itu salah. Gak boleh bunuh diri. Tapi jangan Anda berkata, karena saya mempunyai pikiran bunuh diri, lalu Tuhan benci saya. Lalu Tuhan gak sayang sama saya. Itu salah. Justru Tuhan sayang kita. Justru Tuhan ingin kita sembuh. Justru Tuhan kirim saya ke sini untuk berbicara kepada Bapak Ibu. Dia ingin mengulurkan tangannya kepada Anda untuk membantu Anda. Untuk menyembuhkan Anda. Untuk menolong Anda. He wants you healed and He wants to help you. Dia ingin Anda sembuh. Dia ingin menolong Anda. Ya. Izinkan saya berkata pada siapapun Anda yang sedang dalam fase-fase itu. Fase-fase seperti Elia. Izinkan saya berkata dulu bahwa thank you. Terima kasih apa? Thank you apa Pak? Thank you for still being alive today. Terima kasih hari ini Anda masih hidup. Seringkali thank you-nya, thank you buat duitnya. Thank you buat traktirannya. Tapi jarang sekali ada orang yang dikasih terima kasih untuk tetap hidup. Jadi saya izinkan saya berkata terima kasih Anda yang masih duduk di sini. Thank you for being alive. Thank you for not giving up. Thank you for giving life another chance. Thank you for giving God another chance. Terima kasih Anda sudah memberikan hidup sebuah kesempatan. Anda sudah memberikan Tuhan kesempatan untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang setia. I think somebody needs to hear that. I really think somebody needs to hear that. Coba ngomong sama kiri kananmu, entah Anda kenal atau enggak. Ngomong sama mereka. Hey, thank you for being alive. Loh, ayo ngomong sama mereka. Kamu terima kasih ya, kamu terima kasih. Aku terima kasih kamu masih tetap hidup. Ya, terima kasih kamu masih belum menyerah. Terima kasih kamu masih ada di sini. Ya, tepuk mereka di pundak katakan thank you for being alive. Ya, jangan menyerah. Dan saya ingin sebelum saya lanjut, saya ingin ngomong sama semua orang yang ada di sini yang siapapun Anda. Klik. You never know what people are going through. Ya, you might not know what
Anda tidak akan pernah tahu orang di sekeliling Anda sedang mengalami apa. So be nice. Ya, be nice. Sebisa mungkin be nice. Anda tidak tahu, mungkin orang sedang mengalami fase paling rendah dalam hidupnya, dia sedang mengalami breakdown. Ditambahin kena kita yang jahat, lebih breakdown lagi. Pegawai restoran. Mungkin hari sebelumnya, dia anaknya habis meninggal. Pegawai restoran. Mungkin hari sebelumnya, suaminya habis mengkhianati dia. Orang tuanya habis meninggal. Mungkin uangnya habis ditipu orang. Hari sebelumnya. Lalu besok masuk kerja, ketemu Anda. Anda pesan es teh tawar, dia mengeluarkan es teh manis. Lalu Anda bilang, dasar lu bego. Es teh tawar, lu kasih es teh manis. Hanya karena ketawar ke manis, Anda memaki orang. Lalu dia pulang, dia sudah breakdown. Semakin breakdown, dia pulang. Benar-benar bunuh diri. Kenapa? Hanya karena es teh tawar diganti menjadi es teh manis. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu Anda marah. Be nice to everyone. Yang ngomong sama kiri kanan, be nice to everyone. Because you never know what people are going through. Ya, I don't know what you're going through. You don't know what I'm going through. Ya, Anda tidak mengerti apa yang sedang saya alami. We will never know. Jadi advice untuk semua orang. Nasihat untuk semua orang yang ada di sini. Be nice to everyone. Yang setuju katakan amin. So mental struggle is very real. Ya. Mental illness, penyakit mental breakdown, itu sesuatu yang sangat nyata. Elia, dia orang hebat. Tapi dia depresi. Elia tuh gak kurang apa-apa. Dia terkenal, dipakai Tuhan, diangkat sama Tuhan. Habis mendapatkan kemenangan begitu luar biasa, diangkat tinggi. Tapi dia kosong. Dia kosong hatinya. Dia ingin mati. Elia gak kurang apa-apa. Saya catat. Jika Anda kira ketenaran, kehebatan, kekayaan, kedudukan akan mengisi kekosongan hidup Anda, siap-siap untuk kecewa. Halo? Sekali lagi, jika Anda kira ketenaran, uang banyak, rumah besar, mobil bagus, bisa mengisi kekosongan hidup Anda, siap-siap kecewa. Kenapa? Karena kenyataannya 70-80% orang yang datang ke saya dengan mental breakdown, 70-80% orang yang datang ke klinik, ke dokter, ke psikiater, saya dulu koas, rotasi psikiatri juga dapat. Yang datang ke dokter rumah sakit dengan penyakit depresi, 70-80% adalah orang-orang yang datang dengan mobil yang bagus. Adalah orang yang punya rumah besar. Adalah orang yang terkenal. Artis. Kurang apa coba artis? Saya mau tanya. Kurang kaya apa? Kurang punya teman apa? Kurang terkenal apa? Tapi mereka bisa mengalami mental breakdown. Mereka depresi. Jadi sebab itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, jangan kita mengejar hal-hal dunia. Jangan mengira, wah kalau hati Anda kosong, nanti suatu saat mungkin kalau saya punya uang banyak, hati saya bisa penuh. Anda hatinya kosong hari ini, nanti suatu saat kalau saya sudah jadi orang terkenal, followernya sudah ratusan ribu, saya bisa happy. Enggak juga. Tidak seperti itu. Sebab itu Bapak Ibu, kita harus tahu, yang bisa mengisi kekosongan hati manusia, bukan duit, bukan harta, bukan kedudukan. Yang bisa mengisi kekosongan hati manusia, hanya Tuhan. Amin. Sebab itu jangan kita kejar harta dunia. Jangan kita kejar semua ketenaran itu. Satu hal dalam hidup kita, kejarlah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya akan, bahkan hatimu akan diisi penuh oleh Tuhan. Jangan lagi kita kejar ketenaran. Sama-sama kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan lebih dari apapun. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita lanjutin firman Tuhan. Lanjutin ya. Apa yang membuat Elia seorang yang hebat? Dia lemah. Dia mengalami breakdown. Lalu dia capek.
Apa yang membuat dia, yang membuat kita bakal lemah, capek, dan rasanya pingin mati saja. Nomor 1, kita baca sama-sama kembali ke 1 Raja-Raja 19, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. 1, 2, 3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka, ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Number 1, yang membuat Elia akhirnya depresi, ingin mati. Lalu, dan itu juga bisa membuat kita berada di dalam fase depresif, fase capek itu. Klik nomor 1. Dia mendengar dan mempercayai perkataan dari musuh. Dalam konteks ini, musuhnya Elia siapa? Yaitu Isabel. Dia mendengarkan, dia masukkan dalam hati, dia masukkan dalam pikirannya, dia mempercayai itu. Lalu dia takut. Lalu dia kabur. Dia merasa capek. Aku lebih baik mati aja. Pak, Bu, mendengar itu satu hal. Kita hidup di dalam dunia, jangan ditampilkan dulu. Kita hidup di dalam dunia yang dimana informasi itu begitu gampang. Betul ya? Kita hidup di zaman TikTok, zaman Instagram. Hal-hal negatif itu begitu gampang masuk dalam pikiran dan hati kita. Begitu sangat-sangat gampang. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya it is inevitable. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mungkin dalam lingkungan kerja kita dimasuki oleh berbagai perkataan-perkataan yang negatif tentang kita. Dan mungkin dalam era zaman sekarang mendengar sesuatu yang buruk itu sesuatu yang gak bisa dihindari. Di lingkungan kerja, di sosial media. Tapi mendengar dan mempercayai itu hal yang berbeda. Klik. Mendengar itu satu hal tidak bisa dihindari. Tetapi mendengar dan masukkan dalam hati itu hal yang berbeda. Ya. Jadi perhatikanlah kepada siapa Anda mendengar. Dan perhatikanlah kepada siapa Anda percaya. Anda percaya yang benar? Anda percaya firman Tuhan? Atau Anda percaya kepada perkataan dari musuh? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Tadi bagi yang teriak, mertua saya. Dari sonotrianya, yang sonotrianya, menantu saya. Kayaknya itu mertua sama menantu ya. Pak, Bu. Musuh kita bukan mertua, amin. Bukan orang tua, bukan suami, bukan istri. Firman Tuhan berkata, peperangan kita, musuh kita adalah melawan apa? Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara, yaitu iblis. Iblis adalah musuh kita. Sudah jelas dalam Alkitab dikatakan, iblis adalah musuh. Firman Tuhan berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Artinya apa? Dia tukang bohong, dia suka menipu, dia suka membohongi kita. Dia suka mengatakan hal-hal kita, dia memasukkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi anehnya, orang Kristen percaya. Tapi anehnya orang Kristen dimasukkan di dalam hati. Pak, Bu, saya kasih hari ini definisi kebodohan. Klik. Apa itu kebodohan? Catat ya, foto ya. Kebodohan adalah di saat Anda mengetahui kebenaran, tetapi tetap memilih untuk mempercayai kebohongan. Sekali lagi, apa itu kebodohan? Anda tahu yang benar yang mana, bahkan Anda menyaksikan yang benar, tapi Anda tetap memilih untuk percaya yang bohong. Padahal Anda sudah tahu itu salah, itu bohong, itu gak benar. Tapi Anda tetap memilih untuk percaya yang bohong. Kalimat ini kita bisa ambil dari dua sudut pandang yang berbeda. Dua konteks. Konteks yang pertama, kalau kita tahu
itu salah. Jangan gampang percaya bohong. Ya. Yang pertama, do not believe lies. Jangan mudah percaya sama bohong. Jangan mudah percaya sama fitnah. Kalau di saat ada orang lain ngomong yang jelek tentang orang lain kepada kita, itu belum tentu benar. Pak, Bu, we live in a world full of lies, full of backstabbers. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang suka bohong. Orang yang suka saling memfitnah. Orang yang suka menikam dari belakang. Gak suka sama orang, dijelekkan, dibunuh karakternya. Pernah mengalami orang-orang seperti itu? Difitnah, diomongin di belakang. Anehnya teman Anda percaya. Lebih aneh itu. Teman Anda sudah tahu ini gak benar. Orang ini mulutnya dipakai setan. Lu masih percaya. Definisi kebodohan itu apa? Anda tahu yang benar, tapi Anda tetap memilih percaya kebohongan. Masih ada percaya. Saya akan mengeluarkan sebuah statement. Sorry agak pedes sedikit, tapi mohon tersinggung. Kenapa? Kalau Anda tersinggung berarti belum mati rasa. Klik. Yang lebih gila daripada orang gila adalah orang yang mempercayai orang gila. Sekali lagi. Orang yang lebih gila daripada orang gila adalah orang yang mempercayai orang gila. Saya dulu putaran psikiatri saat saya koas. Itu penuh sama orang ODGJ, skizofrenik. ODGJ itu apa? Orang dengan gangguan jiwa itu ngelantur kemana-mana. Ngomong ini, Pak dokter tahu? Saya ini pacarnya Lee Min Ho. Pak dokter tahu saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini. Tahu nggak? Bodohnya teman saya bisa percaya. Lu tahu ini pasien gue ini keren ini, pacarnya Lee Min Ho. Disikat sama dosen saya. Lu bego ya? Sudah jelas itu ODGJ. ODGJ singkatan apa? Orang dengan gangguan jiwa, lu masih percaya? Berarti lu lebih gebacot daripada orang ODGJ. Lu lebih gila daripada orang ODGJ. Orang sedikit miring, lu masih percaya. Saya berdoa, ya, jemaat GCS semuanya waras. Ya, nggak ada yang gila di sini. Coba tanya sama kiri kanan, kamu gila nggak? Ngomong sama mereka. Gua waras, gimana lo? Gua waras. Saya berdoa di sini semuanya waras. Sama-sama katakan, saya waras. Saya tidak gila. Saya tidak bodoh. Amin. Anda tahu yang benar yang mana. Tapi tetap pilih percaya kebohongan. Itu kebodohan. Itu kegilaan. Jadi saya berdoa jemaat GCS semuanya pintar dan semuanya waras semuanya. Amin. Konteks yang kedua, kita kembali ke konteks aslinya. Kita tahu kebenaran, yaitu apa? Firman Tuhan. Tetapi kita lebih percaya bohongnya iblis. Bapak, iblis selalu berusaha untuk menanamkan kebohongan dalam pikiran kita. Setan memang tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Setan tidak bisa menggagalkan kebaikan Tuhan. Tapi kalau setan bisa mencengkeram pikiran kita, kelar hidup kita. Kalau setan berhasil, ini gua ambil nih pikirannya, gua tangkap nih. Selesai hidup kita. Selesai. Tapi itu jangan kita mudah percaya sama semua kebohongan iblis yang coba dimasukkan dalam pikiran kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ya. Setan itu tukang bohong. Lu berdoa. Lu minta tolong sama Tuhan. Kamu lupa ya? Minggu lalu habis aja kamu berbuat dosa. Kamu datang ke gereja. Kamu melayani. Kamu gak ingat ya? Kemarin kamu habis berbuat apa?
Lebih baik kamu gak usah doa. Munafik. Lebih baik kamu gak usah datang ke gereja. Kamu tetap berbuat dosa kok. Pernah mendengar perkataan itu? Dalam pikiran kita, dalam hati kita? Pernah? Itu bohong. Itu apa? Bohong. Pak, Bu, siapa di sini punya anak kecil? Punya anak kecil ya? Bapak Ibu punya anak kecil, saya lihat. Emily juga, Ibu. Seandainya Anda punya anak, anaknya jatuh, tergeletak. Apakah seorang ibu, seorang ayah? Kapok kamu. Gak usah deket-deket jauh sana. Gitu? Atau seorang orang tua yang baik, bapak yang baik. Tahu anaknya jatuh, tahu anaknya kakinya lemah, jalan, dibiarkan, dilepas, atau semakin dipegang semakin erat. Yang benar yang mana? Orang tua yang waras dipegang semakin erat. Ya lain cerita kalau orang tuanya ODGJ juga. Dipegang semakin erat. Sebagai bapak yang sangat baik, dia akan melakukan itu. Itu loh kebenarannya. Itu loh yang benar. Kita punya bapak yang baik. Kebenaran firman Tuhan, dia bapak kita yang baik. Yang setuju katakan yes. Di saat kita gak mampu, Tuhan yang mampu. Di saat kita jatuh, justru di situ kita butuh Tuhan. Di saat kita penuh dengan dosa, disitulah kita harus datang ke Tuhan, bukan malah menjauh. Tahu gak apa bedanya agama sama Tuhan Yesus? Agama mengatakan seperti ini. I mess up. I cannot let my father know. Aku berbuat salah. Aku kacau. Aku tidak akan membiarkan papaku tahu. Kenapa? Kalau papaku tahu, habis aku. Kalau papaku tahu, kelar hidupku. Tapi tahu gak? Tuhan Yesus itu berbeda. Tuhan Yesus, kalau kita di dalam Tuhan, justru I mess up. I must let my father know. Aku habis melakukan yang salah. Aku mau pastikan Bapakku di surga tahu. Kenapa? Satu-satunya yang bisa menolong saya, cuman Bapakku. Satu-satunya yang bisa mengangkat hidupku, cuman Bapakku. Jadi jangan salah. Jangan percaya sama kebohongan di saat Anda tahu yang benar yang mana. Banyak orang lebih percaya yang bohong. Saya ingat ceritanya seorang yang sakit kusta. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau engkau sanggup, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus menjawab, aku mau. Jadilah tahir. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia ulurkan tangan, menyediakan mujizatmu. Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang yang tak kusta itu. Dan mujizat terjadi, dia tahir, dia jadi bersih. Dalam perjanjian lama, kalau ada seseorang yang memegang orang kusta, dia menjadi najis, dia menjadi kotor. Tapi kita lihat, di saat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang yang najis ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus jadi najis? Justru orang yang najis jadi tahir. Jadi orang yang kotor menjadi bersih. Kebalikan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kekotoran kita tidak akan mengotori Tuhan. Saat kita kotor, kita datang ke Tuhan. Kekudusannya melimpah dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hey, itu yang benar. That's the righteousness of God. Tapi seringkali kita lebih memilih untuk percaya yang bohong. Lu doa, lu gak pantas. Itu semuanya bohong. Yang setuju katakan yes. Mulai hari ini jangan percaya kepada kebohongan. Percayalah kepada kebenaran. Saya catat. When we believe lies instead of the truth, that's where we lose our sanity. Tolong difoto, tolong dicatat baik-baik. Klik. Saat kita mempercayai kebohongan daripada kebenaran, disitulah kita mulai kehilangan akal sehat kita. Ya. So, from today, mulai hari ini, kalau iblis is trying to get inside your head, when the devil is trying to get inside your head, saat iblis coba untuk masuk dalam pikiran Anda dalam berbagai macam cara, ya,
Iblis punya 1000 cara untuk masuk dalam pikiran Anda. Yang dia butuhkan hanya celah. Kita tolak dalam nama Yesus. Kita mau memilih untuk percaya bahwa aku adalah anak Bapa. Aku berharga. Di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Yang pertama, dengan kita memilih untuk percaya kebohongan. Melainkan kita pilih untuk percaya kebenaran. Yang kedua sekarang, sama-sama kita lihat di ayat keempat. Tolong multimedia. Tetapi ia sendiri masuk ke dalam padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab, perhatikan. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia berkata, ambillah nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Klik. Nomor 2, yang menyebabkan Elia depresi adalah dia membandingkan diri dengan yang lain. Dalam konteks ini dia membandingkan diri dengan nenek moyangnya. Mungkin dia membandingkan dirinya dengan Daud. Daud mengalahkan ribuan berlaksa-laksa. Kenapa gue cuma ratusan? Mungkin dia membandingkan diri dengan Samuel, nabi yang hebat. Tapi pertanyaan gini. Memang siapa yang suruh Elia lebih baik daripada nenek moyangnya? Betul nggak? Siapa yang suruh Elia lebih hebat dari Daud? Lebih hebat daripada Samuel? Elijah don't have to be David. Elijah don't have to be Samuel. Elijah just had to be Elijah. Elia tidak perlu jadi seorang Daud. Elia tidak perlu menjadi seorang Samuel. Elia hanya butuh menjadi seorang Elia. Demikian dengan Anda. Anda tidak harus menjadi orang lain. Tidak harus menjadi caci yang lebih pintar, yang lebih cantik itu. You don't have to be that person. You just have to be you. Yang setuju katakan yes. Nggak ada yang suruh Anda menjadi orang lain. Sebab itu hari ini mulai stop comparing yourself to other people. And stop comparing other people to other people. Stop membandingkan orang lain dengan orang yang lain. Parents, orang-orang tua, I have to say this. Do not compare your children to other children. Ya. Point of view-nya anak-anak. Saya ngomong dari point of view-nya seorang anak. 2 hal yang paling menyakiti anak. Pertama, di saat seorang ayah jahat sama ibunya. Anda sayang sama anak, sayang ibu. Pasti anaknya bahagia. Kalau seorang ayah jahat sama ibunya, KDRT, sebanyak apapun Anda kasih uang ke anak, pasti anaknya suatu saat depresi. Pasti suatu saat anaknya akan memberontak. Nomor 1, bapak-bapak, ibu-ibu, you want to give your children happiness, give them a good family. Ya. Nomor 2, tidak ada yang lebih menyakitkan seorang anak daripada dibandingkan dengan orang lain. Ya. Anaknya tetangga itu lo pinter, gak seperti lu, bego. Sakit. Jangan. Don't do that. Yang setuju kata amin? Jangan membandingkan anak dengan orang lain. Kalau mami punya anak seperti dia, mami bahagia. Dan jangan membandingkan anak Anda dengan kakaknya atau adiknya. Ya. Karena setiap anak mempunyai potensi masing-masing. Setiap anak mempunyai kekuatannya dan kapasitasnya masing-masing. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. If you judge a fish according to its ability to climb a tree, you will believe its whole life it's stupid. Kalau Anda menilai kemampuan ikan untuk naik pohon, Anda akan percaya bahwa ikan itu bodoh. Tapi masalahnya ini ikan, habitatnya tidak di atas pohon, naik atas pohon. Ikan habitatnya di mana? Di air. Demikian juga sama anak-anak. Setiap anak mempunyai kelebihan yang beda-beda. Ya. Anda tidak bisa memaksakan sesuatu. Koko tidak sama-sama adik. Adik tidak sama-sama kakak. Nggak perlu dibandingkan. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pak, jangan bandingkan istrimu sama wanita lain. Ibu-ibu kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Ibu-ibu kok nggak ada yang membela saya? Ini justru saya ini membela ibu-ibu loh di sini ya.
Ulangi ya. Bu, tolong Bu, pertolongannya. Pak, jangan membandingkan istrimu sama wanita lain. Wah, gitu dong. Top. Ma, kamu lihat istrinya dia. Cantik. Bodinya seperti gitar Spanyol. Body lu seperti bass jeguk, Ma. Setiap pagi, Ma, dia kasih suaminya kopi. Setiap pagi, Ma. Lu belum tentu setiap pagi. Nggak pernah bahkan, cuman sekali. Itu pun gua minta gula, lu kasih garam. Dibanding-bandingkan, nggak perlu. Demikian juga istri-istri. Nggak perlu membandingkan suamimu dengan pria yang lain. Ya, bapak-bapak nggak ada suaranya ini ya. Terima kasih Pak, tepuk tangannya. Nggak perlu Bu membandingkan. Pak, lihat itu. Dia gajinya sebulan itu suaminya si siapa? Si Sylvie misalnya. Si Sylvie 150 juta per bulan. Lu dulu sekarang selama-lamanya tetap 3,5 juta Pak. Si suaminya juga bisa bilang, iya istrinya cantik. Ya lu. Kalau kita nggak mau dibandingkan, kita jangan membandingkan orang lain, suami kita dengan suami orang lain. Yang setuju katakan amin. Ada cerita. Mertua sukaannya setiap hari membandingkan menantunya dengan wanita lain. Dibanding-bandingkan setiap hari. Kamu lihat ya si istrinya itu loh jaga diri. Masih sudah tua masih cantik. Kenapa lu jelek banget? Tiap hari dibandingkan yang itu loh seperti ini, yang itu loh seperti ini. Lama-lama kan jengkel kan ya. Dibanding-bandingkan terus kan lama-lama jengkel ya. Suatu saat menantunya pergi ke rumah duka. Temennya mamanya meninggal. Pulang-pulang dia ngomong sama mama mertuanya. Mama mertua, kenapa kau tidak seperti mamanya teman saya? Kenapa? Dia meninggal mah. Anda gak suka kan dibandingkan? Kenapa kok Anda membandingkan? Jadi silakan teman-teman yang perumpamaan. Teman-teman boleh naik ke depan. Jadi mulai hari ini stop membandingkan diri Anda. Dan stop membandingkan keluargamu dengan keluarga yang lain. Yang setuju katakan yes. Saya akan keluarkan sebuah statement sebelum saya melakukan perumpamaan ini. Comparison is the greatest thief of joy. Klik. Klik. Comparison is the greatest thief of joy. Membandingkan diri adalah cara yang tercepat untuk Anda kehilangan sukacita. Ada? Nah, comparison is the greatest thief of joy. Membandingkan diri adalah cara tercepat untuk Anda kehilangan sukacita. Saya kasih sebuah perumpamaan yang sangat-sangat sederhana hari ini. Oke. Saya punya dalam tangan saya sekarang ini apa? Nggak ada yang pernah tahu ini apa. Ini duit. Ya. Lalu saya punya duit ini. Saya punya rekan-rekan di sini. Rekan yang pertama namanya Mr. Joko. Oke. Saya kasih Mr. Joko uang 50.000. Pak Joko, saya kasih 50.000. Senang nggak? Senang sekali. Senang. Kenapa? Dapat duit. Oke? Senang ya? Bersyukur ya. Lalu saya juga punya yang lain. Apa ini? 100.000. Saya kasihkan Koko Michel. Ini koordinator multimedia. Saya mau tanya. Koko Michel, sukacita? Sukacita, senang. Senang ya? Khususnya kalau saat Koko Michel dapat 100.000. Lihat Pak Joko cuma dapat 50.000. Anda senang. Betul ya? Tapi saya juga tanya Pak Joko. Dia dapat 100.000. Gimana rasanya? Sedih saya. Kok nggak konsisten sih? 10 detik yang lalu saya tanya Anda senang atau enggak? Anda senang. Kenapa kok sekarang Anda sedih? Kenapa? Karena saya dapat 50, dia 100. Jadi nggak konsisten ya? Ya, sedikit senang, sedikit sedih. Ini namanya bipolar. Michel tadi? Senang ya? Lalu saya juga punya yang lain.
100, 100, 200. Saya kasihkan ke Pak Andreas. Senang ya Pak Andreas ya? Banget. Senang banget. Ya siapa yang gak senang dapat duit? Kumicel gimana rasanya? Sedih. Sedih. Tadi senang 10 detik yang lalu, sekarang sedih. Pasien bipolar kedua. Ya. Dan saya yakin, ya, tadi senang saat orang lain dapat lebih sedikit, sedih lihat orang lain dapat lebih banyak. Dan Pak Joko sedih lihat, tapi sekaligus Pak Joko senang. Lihat dia dikalahkan orang lain. Sekaligus dia senang. Ini namanya toksik. Ya. Ini namanya toksik. Ya. Apa yang saya bisa simpulkan dari perumpamaan ini? Pak Bu, if you base your level of happiness based on what others get, you will never be happy. Sekali lagi, if you base your level of happiness based on what others get, you will never be happy. Jika Anda mendasarkan tingkat kebahagiaan Anda berdasarkan apa yang orang lain dapatkan, Anda tidak akan pernah bahagia. Ya, Pak Joko, dia tadi bahagia, tapi begitu dia lihat, sedih. Kumicel, begitu lihat orang lain, dikit dia senang, dia bangga. Lihat Pak Andreas, dia sedih. Level of happiness, ya. Kalau kita melihat orang lain terus, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. We will never be content. Kalau kita lihat orang terus, we will never be happy. Sebab itu, sebanyak apapun saya kasih ke Kumicel, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kalau dia lihat Pak Andreas. Sebanyak apapun saya kasih, dia akan tetap merasa itu kurang. Kenapa? Dia lihat orang lain. Mulai hari ini gak perlu kita lihat orang lain. Betul? Gak perlu kita melihat kiri kanan apa yang mereka punya atau apa yang mereka tidak punya. Apa yang Anda punya. Bersyukur. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Be content with who you are. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, silakan kembali duduk. Kasih tepuk tangan buat mereka dong. Kasih tepuk tangan buat mereka ya. Lalu uangnya gimana tuh? Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa ya. Oke. Nah, Bu, there will always be someone richer. There will always be someone more famous, more handsome, more beautiful. Akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih terkenal, lebih tampan, lebih cantik, lebih dalam segala sesuatu. Lebih banyak follower, mobilnya lebih bagus, tasnya lebih bagus. Selalu akan ada. Tapi tidak perlu kita lihat orang lain. Tuhan memerintahkan kepada Abraham. Abraham, lihatlah ke atas, hitunglah bintang-bintang. Lihatlah ke bawah, hitung pasir. Kenapa? Tuhan suruh Abraham untuk menghitung berkat yang dia dapat dan berkat yang akan dia dapat. Klik ada itu. Dia telah dapat dan berkat yang akan dia dapat dari Tuhan. Dan bukan sibuk menghitung berkatnya orang lain. Lalu membandingkan dengan apa yang kita punya atau apa yang kita tidak punya. Ada lagu sekolah minggu. Hitung berkatmu. Nggak ada yang pernah ke sekolah minggu ini. Ya. Hitunglah berkatmu satu-satu. Mazmur 139 dalam Alkitab The Message, Alkitab The Amplified Bible dikatakan, how precious, oh God, are your thoughts towards me. If I should count them, it will be more than the grains of sand. Artinya apa? Betapa mulianya pikiranmu untukku Tuhan. Berkatmu untuk aku. Kalau aku menghitungnya satu-satu, lebih banyak daripada pasir yang ada di dalam samudra. Tahu berkat Tuhan dalam hidup kita itu sebesar samudra. Tapi kita tidak pernah puas. Kenapa? Kita melihat orang lain. Ya, hari ini jangan lihat orang lain. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kita akan pasti kehilangan sukacita dalam hidup kita. So, kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur apa adanya. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Saya akan close, saya akan tutup. So what's next? Setelah dia capek, dia lelah. Kita sudah tahu penyebabnya. Lalu apa yang Elia lakukan? Dan apa yang Tuhan suruh Elia lakukan di saat dia lelah? Saat dia capek. Mungkin kita lagi capek, kita lagi fase lelah. Apa yang harus saya lakukan? Pak, saat saya lemah, capek, dan saya ingin mati. What should I do?
Buka sama-sama di ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dikatakan ia setelah semuanya itu dia mengatakan, I'm tired, I want to die. Yang dilakukan sama Elia sederhana. Dia tidur. Alias apa? Istirahat nomor 1. Saat Anda capek, Anda butuh This may not sound spiritual, but this is real. Ya. Ini sesuatu yang sangat real. Kalau Anda capek, Anda harus tahu kapan Anda harus slow down. Anda harus tahu kapan Anda harus take a break. Anda harus tahu kapan Anda harus sabbatical. Ya. Karena ada orang-orang tuh yang saking kerjanya terlalu keras, lalu dia setiap hari banting tulang, banting ginjal, banting lever, banting istri, banting anak. Semuanya dibanting semua sama dia. Kalau kita kerja terlalu keras, yang jadi korban siapa? Istri dan anak juga. Kita bekerja untuk anak, kita juga mengorbankan mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita harus istirahat. Slow down. Saya catat. Know when to work hard and when to istirahat. Kerjanya keras, istirahatnya juga harus banyak. Saya juga merasakan itu. Kadang, when I get too tired, ya, hektik, banyak tanggung jawab, banyak kewajiban yang harus saya penuhi. Harus ketemu ini, harus ketemu itu, ngurus ini, ngurus itu. Ya, gereja lagi perintisan, we have to do a lot of things, a lot of management to do. Sometimes I get tired. That's saat-saat itulah saya jadi orang yang lebih sensi, lebih baper, lebih mudah marah. Dan saya menyadari itu, kayaknya it's time for me to slow down. Ya. Waktunya saya untuk slow down sedikit, jangan terlalu sibuk, jangan jadwal itu dipadet-padetin, disesal-sesalin, slow down. Harus ngomong, no, gak bisa. Ya, gak bisa, sorry gak bisa. Ya, kadang pastor itu paling susah ngomong, sorry gak bisa. Tapi that's how I feel. Lebih gampang marah, lebih baperan. Jadi I decided to slow down. I decided istirahat aja. Firman Tuhan berkata apa? Mazmur 120 ayat 2. Dikatakan apa? Klik. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sama-sama. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dengan working hard. Sebab, sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Istirahat, pada waktu tidur. Pak, Bu, izinkan saya berkata ya. This may not sound spiritual. Ini mungkin tidak kedengaran rohani. Ini pendetanya enggak rohani, ini rohana ini pendetanya. Tapi sometimes you don't need advice. Sometimes what you need is a break. Sometimes kadang Anda tidak perlu khotbah yang bagus. Anda hanya butuh istirahat. Take a break. Libur, cuti. Take a break. Ya. Makanya kalau bapak-bapak sudah lama gak pernah liburan. Kerja terus Pak. Gak pernah ajak istri kemana-mana. Ajak mereka liburan. Ajak mereka istirahat. Ya, rest. Jadi Bu, kalau di sebelahnya suami tanya sekarang, Pak, kapan ke Eropa? Kapan Pak kita jalan-jalan? Ya, sometimes all we need is a break. We don't need a good sermon. We don't need advice. We just need a break. Kita hanya butuh istirahat. Nomor 1, istirahat. Kalau sudah lama Anda gak pernah istirahat, gak pernah cuti, lakukan gak apa-apa. Ini Bu Lian cuti. Oke. Yang kedua, yang pertama istirahat. Yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai ke-6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Ketika ia melihat
sekitarnya. Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Nomor 2, Elia mengatasi fase ini dengan dia makan. Ya, kalau Anda mau makan, hauja terserah. Ya. Tapi hati-hati kolesterol, hati-hati kencing manis. Itu juga terserah Anda. Tapi yang saya maksudkan makan di sini adalah, yuk sama-sama kita makan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman ini adalah roti ya yang harus kita makan setiap hari. Tapi seringkali yang saya lihat orang Kristen, kalau mereka capek, mereka lapar, jiwanya lapar, mereka itu mengambil makanan dari tempat yang salah. Yaitu apa? Sosial media. Mereka lapar, yang mereka larinya kemana? Ke TikTok, ke Instagram. Semakin meronta-ronta jiwanya, semakin jiwanya breakdown. Kenapa? Di saat kita setiap hari mantengin Instagram, si Caci ini beli Birkin baru, Hermes Birkin baru, beli LV baru, gua Zara aja gak punya. Lalu Anda mulai nyinyir. Bapak ini, dia punya Mercy baru, terbaru, paling hutang ini. Benar gak? Kita mulai nyinyir, kita mulai jadi orang toksik. Saat kita terlalu banyak main sosial media. Saudara itu hari ini lelah, jangan ambil makanan dari makanan yang salah. Justru sosial media itu akan menghancurkan kita, akan menghancurkan pikiran kita. Ya. Pulang dari tempat ini, hapus TikTok dari Instagram. Berani? Susah kalau itu ya. Tapi apa yang sedang saya maksudkan? Yuk, kalau hari ini jiwa kita kering, jiwa kita lapar, ya, jiwa kita sedang capek, makan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menyegarkan jiwa kita. Mazmur 19 ayat 7 dikatakan, kebenaranmu menyegarkan jiwaku. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, silakan pemain musik WL Singers boleh maju kembali semuanya. Yang ketiga, sama-sama kita lihat di ayat yang ke-9. Ayat 9 ya. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dikatakan di situ, ia masuk ke dalam sebuah gua dan dia bermalam di situ. Dia menunggu Tuhan untuk berbicara. Dia menunggu Tuhan untuk hadir. Apa yang dia lakukan? Yang ketiga, Anda dalam fase capek, lelah dalam hidup ini. Nantikan Tuhan. Klik. Amin. Wait upon the Lord. Yesaya 40 ayat 31. Baca. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Amin. Dikatakan apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang those who wait upon the Lord. Mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam Amplified Bible dikatakan those who hope upon the Lord. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Menantikan artinya hope. Klik. Apa itu hope? Apa itu harapan? Berharap itu bukan gini. Ya semoga Tuhan menolong. Kalau enggak ya udah. Itu bukan harap, itu semoga-moga. Itu orang yang putus pengharapan, itu orang yang putus asa kalau itu. Tapi apa itu hope? Klik. Hope is a positive expectation of good. Literal meaningnya. Asli yang meaning yang aslinya, arti yang aslinya, harapan adalah sebuah ekspektasi yang positif tentang kebaikan Tuhan. Bukan ya semoga, tetapi dia positif. Aku yakin Tuhan pasti setia, Tuhan pasti menolong. Itu loh orang yang punya harapan. Bukan orang yang loyo-loyo, bukan orang yang, tapi dia dalam hatinya aku yakin, aku percaya, aku gak mau curiga sama Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang menggambarkan apa itu pengharapan. Ada seorang ayah, dia mempunyai anak perempuan, gadis. Anaknya ini cheerful sekali, anaknya ini happy sekali, anaknya ini selalu gak pernah curiga sama orang tuanya. Gak pernah marah sama orang tuanya, gak pernah kecewa. Dia selalu happy anaknya.
Suatu saat sang ayah ini kepingin ngetes anaknya. Dia tanya, "Nih, ulang tahun pingin apa?" Si anaknya dia bilang, "Pa, aku kepingin kuda poni. Dan aku yakin papa adalah papa yang baik. Papa pasti akan membelikan aku kuda poni. Berapapun harganya." Oke, di hari ulang tahunmu, papa akan belikan kuda poni. Di hari ulang tahunnya, hari ulang tahun itu tiba, sang ayah ini ingin mencoba dia. Dan dia berkata, "Aku yakin hari ini anakku pasti kecewa lalu marah." Diberikan kotak pada anaknya. Anaknya lihat, "Loh, kok bukan kuda poni?" Tapi anaknya tetap positif. Dibuka kotaknya. Tahu nggak? Isinya bukan kuda, tapi isinya tai kuda. Isinya apa? Tai kuda. Papanya sudah bilang, pasti anaknya marah sekarang. Pasti anaknya kecewa sekarang. Tapi setelah dia lihat papanya. "Pak, thank you. Terima kasih, Pak. Thank you so much." Papanya mikir, apa lagi ini? Positif apa? Dia bilang ini, "Di kota ini kan ada tai kuda, Pak. Aku yakin dan percaya di luar rumah ada kuda poninya." Loh, papanya bilang, "Wis terserah kamu dah." Akhirnya bapaknya sungkan. Tahu ya sungkan? Katanya karena anak ini sudah jingkrak, anak ini sudah, "Yes Pak, thank you. Ayo kita keluar sekarang. Ada kudanya di luar sana." Dia sudah thank you terus. Akhirnya bapaknya sungkan. Akhirnya, "Ayo kita pergi. Kita beli kuda poni beneran." Anda ingin membuat Tuhan sungkan gak? Anda mau buat Tuhan sungkan gak? Doamu belum dijawab, tetaplah bersyukur. Anda belum ditolong sama Tuhan, tetaplah punya pengharapan positif expectation. Aku yakin, meskipun sekarang boleh disembuhkan, sebentar lagi pasti ada kesembuhan. Teruslah bersyukur, teruslah positif di hadapan Tuhan. Aku yakin Tuhan gak mungkin meninggalkan aku. Aku yakin Tuhan selalu merendahkan kebaikan dalam hidupku. Kalau Anda tetap bersyukur dan tetap positif, Tuhan lama-lama sungkan. Sudah, aku gak mau lama-lama menolong orang ini. Aku akan segera menolongnya. Amin. Teruslah berharap. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dia berjanji, dia pasti akan melakukannya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ku percaya sama-sama. Tiada yang mustahil di dalam-Mu. Segala perkara dapat Kau lakukan. Dan tangan-Mu tersedia untuk orang yang tak berdaya. Ayo sama-sama katakan. Ku percaya masih ada mujizat di hidupku. Masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan, ku memilih tetap percaya. Mulai hari ini buang semua kebohongan dari iblis. Amin. Ini kita berkata, Tuhan aku mau percaya kepada firman-Mu. Apapun yang saya lihat, karena kita hidup bukan dari apa yang kita lihat. Kita bukan hidup dari apa yang kita rasakan. Kita hidup berdasarkan iman pada Yesus Kristus. Iman atas kebenaran firman Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya sama-sama kita berdiri, katakan. Kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan